Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sari Winahjo Siswo Miharjo Dr. MBA selaku pembimbing saya dan para penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nur Izzatul Ummah, mahasiswa Magister Manajemen angkatan 74. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di kawasan ekonomi khusus Sei-Mengkei. Latar belakang penelitian saya, menurut laporan World Bank tahun 2020, KEK adalah sebuah alat bagi negara berkembang untuk meningkatkan industrialisasi dan melakukan transformasi ekonomi. Pertumbuhan KEK ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemampuan tenaga kerja di Indonesia, dan berperan positif bagi industri. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwasannya lokasi geologi KEK Sei-Mengkei ini sangatlah stabil karena jauh dari bencana alam seperti bencana banjir, gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya. Luasan lahan pada KEK Sei-Mengkei seluas 1.933,8 hektar dan luasan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah nomor 40 tahun 2016. Dalam konteks investasi, komunikasi pemasaran yang tepat dapat mengurangi persepsi resiko yang dirasakan oleh calon investor. Berikut adalah 5 perusahaan yang telah melakukan investasi di KEK Sei-Mengkei. 1. PT Alternatif Protein Indonesia. Yang kedua, PT Unilevel Oleochemical Indonesia. Yang ketiga, PT IC Sumatra Industri. Yang keempat, PT Industri Nabati Lestari. Dan yang kelima adalah PT All Cosmos Biotech. KEK Sei-Mengkei didirikan pada tahun 2015 dengan luasan total lahan 1.933,8 hektar. Di mana pada sampai saat ini tahun 2022 hanya 5 perusahaan yang sudah melakukan investasi. Artinya masih ada 92,6% lahan yang belum digunakan. Dan KEK sendiri belum banyak mengetahui mengenai hambatan dan kebutuhan investor yang dirasakan seperti apa. Pertanyaan penelitian saya yang pertama, apa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi di KEK Sei-Mengkei? Dan yang kedua, apa saja muatan pesan komunikasi pemasaran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan investasi di KEK Sei-Mengkei? Berikut adalah teori-teori yang menjadi landasan penelitian saya. Metode penelitian dengan desain penelitiannya yaitu menggunakan kualitatif single case study, di mana subjek penelitiannya adalah perwakilan dari perusahaan manajemen puncak pastinya, yaitu dari PT Industri Nabati Lestari, PT Unilever, dan juga PT All Cosmos Biotech. Untuk metode pengumpulan data ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Untuk keabsahan data, yaitu kredibilitas data, transferabilitas, dependabilitas, dan juga konfirmatibilitas menurut Creswell 2016. Nah, untuk teknik dari analisis datanya juga menggunakan dari teori Creswell 2016, yaitu ada 6. Yang pertama adalah menyiapkan dan mengolah data untuk dianalisis. Yang kedua, membaca keseluruhan data secara keseluruh dan memberikan catatan tambahan tentang ide umum yang diperoleh. Yang ketiga, yaitu menganalisis lebih detail dengan mengcoding data, terdapat tahapan coding. Yang keempat, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, tema yang akan ditulis. Yang kelima adalah menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menginterpretasikan data. Proses penelitian pada tahap awal, saya meminta izin dan menginformasikan kebutuhan wawancara ke manajemen KEK Sei-Mengkei. Nah, pada tahapan ini, pihak KEK Sei-Mengkei mengatakan bahwa 5 investor atau 5 responden menyanggupi untuk melakukan wawancara. Namun, pada tahap kedua, untuk konfirmasi ulang, ada 2 perusahaan yang tidak dapat melakukan wawancara. Nah, pada proses wawancara, peneliti dan narasumber melakukan keselarasan bahwasanya untuk anonimitas dan juga ketersediaan untuk direkam.
Sesi wawancaranya berdurasi dari 40 hingga 80 menit. Berdasarkan hasil wawancara, terbentuklah kategorisasi berdasarkan karakteristik perusahaan. Dari 3 perusahaan, kategorinya adalah akses bahan baku, spesifikasi bahan baku, rencana strategis, infrastruktur utama, dan efisiensi produksi dan distribusi. Dari 3 perusahaan tersebut memiliki fokus yang sama, yaitu fokus pada ekspansi bisnis mereka. Berdasarkan kategorisasi paling dominan, maka dapat dikelompokkan menjadi must have dan nice to have. Di mana must have ini adalah sesuatu hal yang wajib ada ketika investor ingin melakukan investasi. Namun, nice to have ini adalah suatu hal yang sunnah. Artinya, apabila ada, itu akan lebih baik, namun tidak ada, itu pun tidak masalah. Berdasarkan hasil wawancara, maka terbentuklah faktor pendukung dan penghambat investasi. Faktor pendukung ini merupakan situasi nyata di mana investor ini sesuai dengan harapan mereka ketika investasi di Keksik Mengke. Namun, pada faktor penghambat, ini adalah keterbalikannya dari faktor pendukung. Faktor penghambat ini tidak sesuai dengan harapan investor. Berdasarkan hasil penelitian, 1. Perusahaan yang melakukan investasi di Keksik Mengke memiliki kecenderungan untuk memfokuskan pada ekspansi bisnis perusahaannya. Yang kedua, tema yang paling dominan dalam faktor menentukan investasi yaitu fitur Keksik Mengke. Kemudian, internal investor, proyeksi efisiensi dan biaya, ketersediaan solusi, dan yang terakhir adalah kebijakan dan langkah pemerintah. Ketiga, ketersediaan dan utilitas infrastruktur utama merupakan faktor must have dalam pengambilan keputusan investasi. Namun, ketersediaan dan utilitas infrastruktur utama yang ada di Keksik Mengke tidak sesuai dengan harapan investor. Yang keempat, investor cenderung menekankan pada negosiasi dan kolaborasi untuk menyelesaikan faktor penghambat tertentu. Kelima, proses pengambilan keputusan investasi tidak hanya dilakukan sebelum menerima tawaran investasi, namun juga masih dipertimbangkan pada proses investasi dilakukan untuk mempertimbangkan keputusan untuk memperbanyak nilai investasi atau menarik investasi yang telah dilakukan. Yang keenam, proses investasi di Keksik Mengke diawali dengan adanya kebijakan dan langkah pemerintah dalam memajukan kawasan ekonomi eksklusif di Keksik Mengke. Yang ketujuh, pemerintah perlu melakukan segmentasi dan targeting investor untuk berinvestasi di negaranya. Dan yang kedelapan, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi diperlukan untuk mengetahui pesan-pesan apa saja yang perlu disampaikan oleh pemerintah dalam melakukan komunikasi pemasaran mengenai peluang investasi kepada investor. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, fitur Keksik Mengke merupakan tema paling dominan untuk menentukan keputusan investasi oleh investor, yang disusul oleh internal investor, efisiensi dan biaya, ketersediaan solusi, dan yang terakhir adalah kebijakan dan langkah pemerintah. Kedua, berdasarkan interpretasi must have dan nice to have, serta faktor pendukung dan penghambat pada investasi, kategori ketersediaan dan utilitas infrastruktur utama menjadi kategorisasi yang sangat diperhatikan karena tergolong pada must have dan juga termasuk pada faktor penghambat investasi. Yang ketiga, hasil analisis perusahaan dimulai dari pengetahuan mengenai kebijakan dan janji pemerintah yang dikomunikasikan, di mana hasil ini berbeda dari proses pengambilan keputusan yang berawal dari kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu faktor dan kategorisasi dominan yang membentuk keputusan investasi, kategori must have dan nice to have dalam kriteria investor, serta faktor pendukung dan penghambat pengambilan keputusan investasi dapat menjadi landasan untuk menyusun pesan yang akan dikomunikasikan melalui komunikasi pemasaran. Keterbatasan penelitian, peneliti tidak dapat melakukan wawancara kepada 5 investor, namun hanya melakukan wawancara kepada 3 investor, Keksik Mengke, guna mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai keputusan investasi. Saran, peneliti selanjutnya bisa mewawancarai seluruh
investor Keksei Mengke dengan turut melibatkan lebih dari satu perwakilan manajemen puncak masing-masing perusahaan investor. Demikian presentasi mengenai tesis saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.